Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan mewawancarai Bu Istiqomah, sarjana sains, yang beliau ini adalah guru IPA yang mengajar di MTSN 1 Kota Kediri. Kita akan mewawancarai beliau lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan siswa di sini. Assalamualaikum Bu Tiko. Assalamualaikum Bu Sustri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Saya, Sama-sama. iya, saya langsung aja ke pertanyaan yang mengupas sekitar jenengan itu berada di sekolah ini, mengajarnya seperti apa pengalamannya. Yang pertama, Bu Tiku, saat kita itu mengajar IPA, masuk kelas, kadang kita itu melihat kalau anak-anak itu motivasi belajarnya itu kurang. Menurut jenengan itu faktor yang mempengaruhi napa, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Sustri. Mungkin ini pengalaman saya selama di kelas, itu memang ada tipe-tipe anak-anak yang memang sudah pengetahuannya tinggi, ada yang memang dari anak-anak itu memang kemampuannya tidak sama. Nah, itu kadang berpengaruh kepada cara kita belajar mengajar. Nah, di sini untuk pengalaman anak-anak itu ketika kita itu belajar, kita harus memotivasi dulu. Kemudian kendalanya di sini, anak-anak itu bukunya juga terbatas. Di samping itu juga untuk memotivasi anak untuk saat ini, kalau kemarin-kemarin itu kan kendala adanya COVID. Kalau sekarang kita mulai untuk menata anak-anak sudah mulai semangat untuk belajar karena anak-anak itu merindukan belajar bersama. Nah, faktornya itu kadangkala kita memberi materi itu kan mungkin bagi anak-anak itu materi baru sehingga harus dimulai untuk motivasi terlebih dahulu sehingga anak-anak kalau untuk motivasinya itu sudah ada, insya Allah anak-anak itu mulai semangat belajar. Tetapi harus didasari dengan pengetahuan terlebih dahulu. Karena kalau pengetahuan anak-anak itu kurang, otomatis dia akan malas untuk mengikuti pelajaran yang diberikan. Kemudian juga berpengaruh kepada metode yang kita berikan. Kadangkala kalau kita hanya menyampaikan saja, anak-anak tidak tahu apa yang disampaikan. Contohnya misalkan kita kelas 7 saat ini. Kita kan belajar dengan pengukuran. Kalau tidak tahu bendanya mikrometer, itu juga anak-anak juga akan bingung cara menghitungnya. Sehingga kalau anak-anak tidak punya motivasi, otomatis sudah malas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Berarti harus metodenya juga disesuaikan dengan karakternya anak. Ya. Untuk selanjutnya, kadang kita itu masuk kemudian meminta anak-anak paling tidak untuk membaca dulu. Membaca materinya dulu atau mungkin kita suruh mereka untuk kalau ketemu dengan soal misalkan konsep soalnya gimana, narasinya seperti apa. Seringkali kan mereka itu belum paham atau karena membacanya itu kurang, itu kira-kira faktornya apa, Bu? Ya. Untuk faktornya, untuk ketika anak-anak itu mengerjakan soal, yang pertama, anak-anak itu kan mungkin pengalaman untuk latihan materi yang kita berikan itu kan kurang. Juga kita keterbatasan waktu. Sehingga kita harus mulai dari pengenalan dulu, kemudian memahami soal dulu, baru anak-anak tahu cara untuk melangkah menjawab soal. Dari teori yang sudah diberikan, itu kan misalkan ada rumus yang diberikan. Nah, anak-anak itu kan biasanya cuma menulis rumus tanpa mengerti ini mau diapakan. Ini cara menjawabnya bagaimana. Nah, itu kita harus memberikan latihan soal dengan langkah-langkahnya agar anak-anak itu bisa menjawab soal dengan baik. Karena kalau kita hanya memberikan teori saja, rumus saja tanpa kita melatih anak-anak, otomatis sudah malas mengikuti atau mengerjakan soal yang kita berikan. Seperti itu, Bu Sustri. Ya. Nah, kalau melihat anak-anak itu rumus nggih, berarti kan itu kan berhubungan sama numerasi. Iya. Ya.
Nah, kemampuan anak-anak itu kan numerasi selain rumus. Kadang kalau kita suruh mengerti grafik, Hmm. bagan, itu kira-kira kesulitan mereka untuk memahami itu penyebabnya nopo? Nah, kalau misalkan dengan bagan, itu kan anak-anak saat ini kan masih pengenalan. Sehingga kita harus paling tidak dikelompokkan bisa untuk memahami, mungkin dari anak-anak itu yang sudah paham bisa membantu untuk memahami anak-anak yang belum paham. Atau kita juga tidak harus langsung anak harus paham, kita juga harus aktif menyebar kepada anak-anak, barangkali mungkin ini yang sudah paham, ini yang belum. Kemudian untuk grafiknya itu kita harus pelan-pelan menjelaskan, karena yang saya ampu itu kan kelas 7. Jadi peralihan dari SD ke SMP itu harus aktif untuk bergerak sehingga anak-anak semuanya bisa menguasai. Karena kalau kita cuma hanya menunjuk pada grafik saja, angkanya ini saja, anak-anak itu kan masih bingung. Wong mau misalkan anak-anak mau, oh ini rumusnya sudah ditulis, kemudian ini menyesuaikan dengan angka ini, kadang juga masih banyak yang belum paham. Sehingga kita tidak perlu untuk berpacu harus habis dulu, tapi paling tidak anak-anak harus paham, bisa tahu caranya mengerjakan soal, kemudian baru kita melangkah kepada keterampilan, karena itu kan merupakan keterampilan. Misalkan saja Betul. kita hanya melihat penggaris, itu mungkin anak-anak hanya tahu tulisan 1, 2, padahal di dalamnya itu kan ada angka-angka yang menunjukkan milimeter, sentimeter. Nah, itu anak-anak juga harus paling tidak didekati untuk bisa memahami penggaris yang sudah dibawakan untuk mengukur sebuah atau beberapa media yang bisa diukur dengan penggaris. Sehingga anak-anak dengan angka itu paham, oh ternyata di dalam penggaris itu ada ukurannya. Tidak hanya angka 1 ini buat apa Bu, 1 kok 2 ini kok jaraknya banyak. Ternyata di dalamnya banyak mengandung satuan tadi. Iya, Seperti iya, itu. iya. Besarannya gitu, Iya gitu. besarnya. Terus kemudian kadang juga kalau kita ada di kelas, ada satu dua anak itu mungkin bisa kita kategorikan ABK, berkebutuhan khusus. Dalam artian dia itu mengalami kesulitan misalkan untuk membaca menulis, atau misalkan kita memberikan materi satu baris gitu. Saat kita ulang-ulang tetapi dia tetap belum paham. Kira-kira faktor yang jenengan temukan tuh karena apa? Hmm. Ya, jadi untuk yang misalkan itu dianggaplah kategori ABK. Itu Oke. kan memang tidak sama dengan temannya. Iya. Nah, untuk yang ABK itu kita harus punya waktu untuk melakukan khusus. Artinya tidak harus walaupun satu kelas, paling tidak kita pendekatan kepada anaknya. Yang lainnya misalkan sudah larinya cepat, ini kok masih mau memulai lari, ya kita pahami anaknya seperti apa. Kadang biasanya yang seperti itu bisa dari faktor keluarga, kemudian kita yang mengajar, berarti targetnya harus lebih di bawahnya anak-anak tadi. Karena Mm. apa? Kalau kita itu menyamakan kan kasihan anaknya. Jadi kita harus memahami anak tersebut, tidak targetnya tidak sama dengan yang lain. Nah, kalau misalkan harus misalkan satu KD harus habis seperti ini, paling tidak kita ngasih durasi waktu untuk lebih anak ini untuk bisa berpacu yang tidak ketinggalan dengan temannya seperti itu. Ada waktu khusus Ya, Terus kalau kita berbicara komunikasi antara guru dengan siswa saat kita masuk kelas mata pelajaran IPA, kira-kira menurut jenengan faktor apa kira-kira yang bisa merekatkan guru dengan siswa dan sebaliknya? nah, yang selama ini merekatkan itu anak-anak itu biasanya pada keterampilan, Hmm, praktek. Itu kan anak-anak seneng. Tapi iya. setidaknya sebelumnya kan kita sudah mengasih materi tentang pengetahuannya. Nah, ketika saat anak-anak itu praktikum apapun itu bentuknya, anak-anak itu juga belajar kompak sama temennya bila mana itu dikelompokkan. Sehingga anak-anak bisa kompak,
gurunya juga senang karena anak-anak itu bisa, oh ternyata yang selama ini dijelaskan itu bisa diaplikasikan apapun bentuknya ya. Itu bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan dengan temannya, bisa dikolaborasikan dengan teman yang lain. Walaupun bentuknya sama tetapi hasilnya kadangkala tidak sama dengan pada saat pengamatan. Sehingga mungkin anak A ini menemukan seperti ini, anak B seperti ini, nanti bisa dikolaborasikan ataupun anak-anak bisa senang untuk melaksanakan kegiatan keterampilan seperti itu. Iya, iya, iya. Kak, jadi kita untuk merekatkan sama anak-anak itu lebih ke kinestetiknya ngoten ya, Bu. Ya, Terus kalau misalkan jenengan mengalami masalah dengan anak misalkan di kelas, hmm, untuk mengkomunikasikan dengan orang tua, jenengan mengalami kesulitan apa mboten? ya. Untuk komunikasi dengan orang tua, kebetulan saya itu setiap kelas yang saya ajarkan itu saya punya grup sendiri. Jadi grup, maksudnya grup di WA setelah pulang sekolah, jadi kita konsultasinya di luar sekolah. Karena di sini kan sekolahnya sudah masuk biasa, tetapi waktu terbatas untuk menambah itu kita konsultasi lewat grup kelas, nanti bisa juga ditambah dengan wali kelas. Karena apa? Wali murid, mohon maaf. Karena wali murid itu sangat penting ketika di rumah untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah. Artinya apa? Walaupun anak sudah besar, bisa mandiri, paling tidak orang tua membantu tugas dari anak-anak itu. Mungkin kesulitan dalam hal yang disampaikan kita belum paham, otomatis orang tua akan tanya ke anaknya, bila mana tidak paham, otomatis kita langsung di WA sama orang tua tersebut. Gitu. Berarti grup kelasnya itu tidak harus siswa saja, Iya, tetapi wali murid bisa juga. iya, Kemudian kita kan masuk di kelas pakai model yang macam-macam. Ya. Menurut jenengan model pembelajaran yang sudah diajarkan ke anak-anak itu sudah masuk pembelajaran inovatif nopo? Dari kalau belum mungkin ada faktor-faktor penyebabnya. iya. Kalau kita mengatasnamakan atau menamakan inovatif itu sudah. Cuman aja kalau kita untuk dalam mempraktekkan itu kadangkala kita kendalanya itu cuman pada penulisan. Artinya apa? Oh ini sudah mulai berkembang, anak-anak itu sudah pengamatan seperti ini, diarahkan juga bagus, untuk melangkah juga tertib. Kemudian anak-anak juga manut sama gurunya. Artinya kita tinggal memulas anak-anak untuk bisa memacu pemahaman dalam menerima pelajaran yang kita berikan seperti itu. Jadi sudah bisa dikatakan inovatif. Iya. Terus untuk evaluasi, Bu. Jadi kan setelah pembelajaran selesai, untuk evaluasinya itu yang kita gunakan salah satunya adalah menggunakan HOTS. Ya, menurut pengalamannya jenengan itu apakah ada kendala tentang soal yang kita berikan itu ada HOTS-nya atau enggak? Ya, hot itu tidak semua soal diberikan. Jadi kita mungkin ada satu soal atau dua soal. Kendalanya itu kalau hot itu anak-anak pemahaman atau membacanya itu kurang sabar. Jadi artinya anak-anak itu kurang latihan kalau pakai hot. Ya. Nah, kalau kita misalkan dalam setiap selesai pelajaran, kita langsung ulangan, anak-anak kaget. Jadi setidaknya mungkin kita bisa mulai lagi untuk memberikan soal yang hot itu tidak usah terlalu banyak. Biasanya hot itu kan satu soal bisa terangkai sampai 5 soal. Ya. Nah itu anak-anak yang sekarang masih ada kesulitan. Karena kesulitannya anak-anak itu belum terbiasa. Karena ini adalah yang kita ajarkan kalau saya ini kan masih kelas 7. Jadi untuk pemahamannya itu masih kurang. Artinya anak-anak kelas 7 itu masih perlu dilayani dengan pelan-pelan. Kalau insya Allah kalau sudah kelas 8, kalau hotnya itu ditingkatkan, insya Allah lebih memahami seperti itu. Oke. Berarti perlu pembelajaran lebih lanjut, latihan Ya. terus. Untuk yang terakhir, Bu,
penggunaan teknologi informasi. Nah, Ya, bagi kita sebagai guru dan anak-anak itu menurut jenengan bagaimana ya. pembelajaran IPA ini? Ini ya, jadi untuk yang saat ini, kalau kita pakai metode ilmu komunikasi yang saat ini, memang sementara ini yang fasilitas yang diberikan itu adalah pelayanan pembelajaran melalui LCD. Yang kedua, kita anak-anak belajar untuk membuat video ketika praktikum. Kemudian yang ketiga, anak-anak belajar presentasi pakai perekam suara. Artinya anak-anak itu belajar untuk memahami teknologi masih sebatas itu. Nah, untuk pemahaman yang lebih luas lagi masih belum bisa. Ya. Jadi kita masih monoton, kemudian kreativitas masing-masing anak itu baru berjalan saat ini. Jadi anak-anak itu lebih condongnya ke media sosial gitu. Iya. Kalau dalam IPA hanya memanfaatkan apa yang di kelas, Iya. terus hafalkan. Kalau untuk kita sendiri sebagai guru itu bagaimana, Bu? Iya. Kalau pemahaman teknologi. Kalau kita sebagai guru memang harus bisa berkembang mengikuti zaman saat ini. Kemudian untuk tim MGMP semestinya kita nantinya harus melangkah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk saat ini kita masih wacana, masih mau diskusi untuk memberikan materi yang saat ini sudah diaplikasikan, tetapi kita untuk yang sudah disarankan itu masih kita wacana, belum sampai kita pada aplikatif untuk saat ini. Untuk pelatihan gurunya Ya. dalam TIK itu masih perlu dilakukan lagi. Oke. Terima kasih Bu Tiko atas informasinya Sama-sama. dan waktunya yang sudah diluangkan. Semoga bermanfaat. Ya, kita akan mengulang lagi, bagaimana mereview lagi agar guru IPA ini semakin hebat semua. Amin. Makasih doanya dan waktunya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena juga masih sama-sama belajar untuk kedepannya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.